Jawabannya nanti macam-macam ya. Bisa dalam berbentuk suara, atau dalam bentuk gambar, visual, atau rasa, atau apapun itu. Ini tergantung masing-masing orang. Untuk Anda yang sedang menonton video saya kali ini, pastikan Anda sudah menonton video-video saya sebelumnya tentang ilmu telepati, agar penjelasan dalam video saya kali ini nyambung dengan pemahaman Anda. Oke, dalam video saya kali ini, saya khusus akan membahas cara melatih ilmu telepati bagian reseptor. Jika video saya sebelumnya sudah membahas cara mengaktifkan sinyal reseptor dan transmitor, nah saat ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara untuk melatihnya. Oke, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk Anda yang pemula atau belajar untuk mengaktifkan reseptor ilmu telepati di tubuh Anda, ini pastikan jangan gunakan emosi. Maksudnya seperti apa sih? Ini sebagai contoh ya, jika Anda ingin menerima informasi misalnya ini dari pacar Anda, atau gebetan Anda, atau mantan Anda. Nah ini kan berhubungannya dengan emosi. Ketika Anda ingin mengetahui misalnya, dia udah punya pacar lagi atau belum? Dia punya selingkuhan nggak sih? Dia perasaannya gimana sih? Nah, dipastikan ketika Anda gunakan emosi, sangat ingin tahu, menaruh rasa suka, rasa masih sayang, atau emosi apapun yang lain, kemungkinan informasi yang nanti akan Anda dapat itu bisa sangat beragam. Jawaban yang masuk itu bisa sangat beragam. Nah, efeknya membuat Anda nggak yakin, bingung, tegang, ini nggak rileks, khawatir. Nah, itu makanya untuk belajar yang pertama, latihan yang pertama, jangan gunakan emosi. Jadi Anda bisa cari objek atau apapun itu informasi yang Anda akan terima yang tidak ada hubungannya dengan emosi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan. Nah, untuk Anda yang baru berlatih dan untuk melatih sinyal reseptor di tubuh Anda, pastikan ini ajukan pertanyaan dan jawabannya yang mudah antara ya dan tidak. Semakin banyak Anda mengajukan pertanyaan, semakin banyak juga jawaban yang Anda akan terima. Sebagai contoh, misalnya Anda ajukan pertanyaan, besok hujan nggak ya? Pertanyaan pertama, hujannya kapan ya? Pagi, siang, sore, atau malam? Pertanyaan kedua, intensitas hujannya seperti apa ya? Gerimis, hujan biasa, deras, atau disertai dengan petir dan kilat. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus Anda ajukan. Kemana? Anda bertanya aja dengan diri Anda sendiri. Maka ini secara otomatis akan melatih sinyal reseptor di tubuh Anda. Jawabannya nanti macam-macam ya. Bisa dalam berbentuk suara, atau dalam bentuk gambar, visual, atau rasa, atau apapun itu. Ini tergantung masing-masing orang. Yang pasti itu cara melatihnya. Ajukan pertanyaan. Oke, langkah yang selanjutnya atau yang ketiga, gunakan semua indera di tubuh Anda. Maksudnya seperti apa? Misalnya, jika Anda sudah mengajukan pertanyaan, ini gunakan semua indera. Sebagai contoh tadi ya, hujan atau enggak sih besok? Nah, itu gunakan indera. Anda cium baunya misalnya. Kalau hujan tuh bau seperti apa, kalau panas terik tuh seperti apa. Atau visual mata, atau dengarkan, ada seperti Anda mendengar suara rintikan hujan atau enggak. Jadi maksimalkan, gunakan semua indera dalam menerima jawaban. Oke, itu langkah yang ketiga. Dan untuk langkah yang keempat, ini pastikan Anda terima dan olah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, untuk ilmu telepati, reseptor, biasanya info yang didapat atau info yang masuk ini tidak utuh. Misalnya, kalau Anda bertanya, besok hujan atau enggak ya? Biasanya enggak langsung hujan atau enggak. Nah, itu enggak langsung gitu ya.
Bisa jadi misalnya yang Anda lihat adalah baskom, ada airnya. Nah, simbol. Bisa saja yang Anda terima itu simbol. Kemudian misalnya hujan atau enggak ya? Terus Anda melihat atau gambaran Anda melihat ada orang jemur pakaian. Nah, ini kan bisa Anda artikan berarti terik atau panas. Nah, kalau ada baskom dan ada airnya, kemungkinan itu akan hujan. Jadi, yang keempat, ini terima dan olah. Terima dulu, entah itu berbentuk simbol, entah berbentuk suara, atau apapun itu. Terima dulu, baru diolah. Oke, dan untuk langkah yang selanjutnya, ini yang paling penting, adalah Anda sabar, tekun, dan disiplin. Jika Anda gagal, itu bukan berarti Anda nggak bisa, tapi Anda harus berlatih lagi. Kalau misalnya ada pemain tinju atau atlet tinju, ketika dia bertanding kalah, itu bukan berarti dia nggak akan menang. Bukan. Artinya apa? Latihan lagi, kemudian tanding lagi. Itu yang benar. Jadi kalau Anda salah, kalau Anda belum berhasil, Anda harus latih lagi. Sampai kapan? Sampai Anda berhasil. Jadi sabar, tekun, dan disiplin untuk berlatih. Nah, oke, itu langkah-langkahnya. Dan pertanyaannya adalah, kapan untuk melatih sinyal reseptor ilmu telepati di tubuh kita? Kapanpun dan dalam keseharian. Misalnya, kalau Anda yang masuk kantor atau sekolah atau kuliah nantinya ya, ini Anda bisa nanya teman Anda, teman sebangku atau teman setim Anda, tanya, besok si A pakai baju apa ya? Nah, tanya, itu pertanyaan pertama. Kemudian ajukan pertanyaan lagi, warnanya, kalau misalnya terlalu banyak ya jawaban yang masuk, warnanya misalnya, wah macam-macam. Ajukan lagi, apakah warna pelangi? Nah, pelangi kan cuma 3 tuh. Kemudian ajukan lagi pertanyaan. Jadi Anda sering latih seperti itu. Tanya besok hujan atau enggak. Kemudian misalnya orang terdekat Anda atau pasangan Anda ini nanti masak apa ya? Atau sedang apa ya jam segini? Ajukan semua pertanyaan sesering mungkin Anda mengajukan pertanyaan ke diri Anda, itu akan lebih cepat melatih sinyal reseptor ilmu telepati di tubuh Anda. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk langsung berlatih ya. Berlatih untuk sinyal reseptor dalam diri Anda untuk ilmu telepati. Nah, saya punya kertas. Dalam kertas tersebut itu ada angka, ada warna, dan ada gambar. Nah, Anda sudah mendengarkan penjelasan saya sebelumnya untuk melatih sinyal reseptor. Nah, sekarang Anda gunakan, ini ada angka, ada warna, dan juga ada gambar. Nah, bagaimana caranya? Ajukan pertanyaan ya tadi. Ada angka. Angkanya ini, angka itu kan ada satuan, kemudian ada belasan, puluhan, atau ratusan. Anda tanya, apakah angkanya ini adalah satuan, belasan, puluhan, atau ratusan? Kemudian tanya lagi. Nah, kalau misalnya satu angka atau dua angka atau satu digit, dua digit, atau tiga digit, angkanya berapa? Oke, sudah muncul ya jawabannya, kunci jawabannya, angkanya. Nah, kemudian di sini ada warna. Kertas saya juga ada warna. Nah, tanya dalam diri Anda, ini warna apa? Nah, oke, kalau tadi sebelumnya juga saya sudah jelaskan, bisa muncul simbol, terima saja simbolnya, kemudian nanti diolah. Ini warna apa? Tanya dalam diri Anda. Oke, Anda sudah kunci jawabannya. Nah, kemudian ini ada bangunan, ada gambar, ada bentuk. Nah, ini bentuknya apa? Apakah bangunan, apakah gambar, ataukah apa? Oke, jika bangunan, jika gambar, jika bentuk, ini bentuknya seperti apa? Nah, kalau muncul simbol, terima saja. Oke, nanti Anda olah lagi. Ini gambar apa, bentuk apa, atau bangunan apa? Oke, Anda sudah ketemu ya jawabannya.
ada sudah kunci jawabannya, ada angka berapa, warna apa, dan juga bentuk atau gambar apa. Oke, ini saya akan perlihatkan kepada Anda. Nah, ini angkanya adalah 14, warnanya adalah warna kuning, dan bentuknya adalah segitiga. Oke, jadi jelasin ya. Kalau tadi misalnya Anda sudah muncul dalam simbol ya, ketika nanya warna apa? Nah, misal muncul simbol pisang. Nah, itu kan berarti warnanya apa? Warna kuning. Atau misalnya bentuknya apa atau gambar apa, nah itu juga bisa karena dalam bentuk simbol. Nah, kemudian gambar apa? Itu kan tadi ada gambar. Nah, ini kebetulan segitiga. Jika muncul dalam pikiran Anda adalah rumah, nah ini sebenarnya Anda tanya lagi, rumah bagian mana? Nah, ini kan ada rumah juga yang ada bentuknya segitiga. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk melatih sinyal reseptor ilmu telepati di tubuh kita. Jadi sesering mungkin Anda latih, ajukan pertanyaan, dan terima saja entah simbol atau apapun, kemudian diolah apa dari maksud atau arti simbol tersebut. Terkadang nggak langsung utuh jawaban yang Anda terima, tapi bisa berbentuk simbol, jadi Anda harus olah terlebih dahulu. Oke, itu langkah dalam melatih sinyal reseptor ilmu telepati di tubuh kita. Silahkan Anda praktekkan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.